Di pesisir Laut Mediterania, ada sebuah kota kuno yang disebut dalam Alkitab. Kota ini pernah menguasai jalur laut, menjadi pusat perdagangan, dan diperebutkan berbagai kekuatan besar. Namun hari ini, hampir tidak ada wisatawan yang datang ke sana. Namanya adalah Tel Dor, sebuah kota yang tercatat dalam kitab suci, tetapi nyaris dilupakan oleh dunia modern. Mengapa kota ini disebut Alkitab, namun justru sepi turis? Tel Dor terletak di pesisir utara Israel, hanya beberapa kilometer dari Kaisarea, kota Romawi yang jauh lebih populer. Jika wisatawan datang ke wilayah ini, hampir semuanya akan berhenti di Kaisarea. Mereka jarang melanjutkan perjalanan beberapa kilometer ke utara. Padahal jika dilihat dari luas situsnya, Tel Dor justru jauh lebih besar dari yang dibayangkan kebanyakan orang. Reruntuhan kota ini membentang dari daratan hingga ke laut. Sebagian strukturnya bahkan kini berada di bawah permukaan air. Hari ini Tel Dor hanyalah taman arkeologi terbuka, tidak ada tiket masuk, tidak ada antrean panjang, tidak ada pusat pengunjung besar seperti di situs-situs terkenal lainnya. Namun di masa lalu, Tel Dor bukanlah kota pinggiran. Ia pernah menjadi salah satu pelabuhan terpenting di kawasan Mediterania Timur. Dan ironisnya, justru karena ukurannya yang besar dan sejarahnya yang panjang, kota ini terasa semakin mudah dilupakan. Dalam teks Alkitab, wilayah ini dikenal sebagai Napot Dor, sebuah istilah yang merujuk pada kawasan atau distrik Dor. Catatan menyebutkan bahwa bangsa Israel berhasil mengalahkan Raja Dor dalam pertempuran. Namun kemenangan ini tidak berarti penguasaan penuh atas kota tersebut. Faktanya, Dor tetap bertahan sebagai kota yang dihuni oleh penduduk non-Israel selama beberapa generasi setelahnya. Ini menunjukkan perbedaan penting antara kemenangan militer dan kendali politik yang sesungguhnya. Secara militer, sebuah kota bisa dikalahkan. Namun secara administratif dan ekonomi, Dor tetap berfungsi dengan strukturnya sendiri. Dalam dunia kuno, kota yang mampu mempertahankan otonomi seperti ini biasanya memiliki nilai strategis yang tinggi. Entah karena posisinya, kekayaan alamnya, atau perannya dalam jalur perdagangan regional. Dan Dor jelas memiliki semuanya. Penggalian arkeologi di Tel Dor menemukan lapisan kehancuran besar yang berasal dari sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Periode ini dikenal oleh para sejarawan sebagai masa keruntuhan besar di kawasan Mediterania Timur. Banyak kerajaan runtuh hampir bersamaan. Kota-kota pelabuhan terbakar dan ditinggalkan. Sistem perdagangan yang telah berjalan ratusan tahun tiba-tiba terhenti. Di tengah kekacauan ini, muncul kelompok misterius yang dikenal sebagai bangsa laut. Mereka tidak datang sebagai satu bangsa tunggal, melainkan sebagai kumpulan kelompok yang bergerak melalui jalur laut. Di Tel Dor, salah satu kelompok yang diduga menetap adalah bangsa Sikils, yang sering dikaitkan dengan bangsa Filistin. Catatan Mesir kuno yang dikenal sebagai Papirus Wenamun menyebut Dor sebagai pelabuhan dengan armada kapal besar yang aktif. Ini menunjukkan bahwa Tel Dor bukan korban pasif dari kekacauan, melainkan bagian penting dari dinamika maritim pada masanya. Jika kita memperhatikan struktur batu di sepanjang pantai Tel Dor, akan terlihat bahwa kota ini tidak dibangun secara sembarangan. Di sana ditemukan jalur batu miring menuju laut, cekungan besar yang dipahat langsung dari batuan, serta dinding pelindung untuk menahan gelombang. Para arkeolog meyakini struktur ini berfungsi sebagai fasilitas peluncuran dan perawatan kapal kuno. Dengan kata lain, Tel Dor bukan hanya tempat kapal berlabuh, ia adalah pusat aktivitas maritim, tempat kapal dipersiapkan sebelum berlayar jauh melintasi Mediterania. Dalam dunia kuno, kendali atas laut berarti kendali atas perdagangan, dan perdagangan berarti kekuasaan politik. Posisi Tel Dor di jalur pesisir menjadikannya titik strategis bagi siapapun yang ingin menguasai kawasan ini. Namun, kekuatan Tel Dor tidak hanya berasal dari kapal dan pelabuhan. Di perairan sekitar kota ini, hidup siput laut yang dikenal sebagai murex. Dari lendir siput inilah dihasilkan pewarna langka yang dikenal sebagai Tyrian purple. Proses pembuatannya sangat rumit, ribuan siput dibutuhkan untuk menghasilkan warna yang stabil. Baunya menyengat dan prosesnya memakan waktu lama, namun hasilnya sangat berharga. Di dunia kuno, warna ungu menjadi simbol kekuasaan tertinggi, digunakan oleh raja, bangsawan, dan elit politik. Kota-kota yang mampu memproduksi pewarna ini memiliki nilai ekonomi dan politik yang besar.
Teldor adalah salah satu pusat produksinya, dan hal ini menjelaskan mengapa kota ini begitu diperebutkan oleh berbagai kekuatan besar sepanjang sejarahnya. Dalam catatan Alkitab, Teldor disebut berada di bawah pengaruh kerajaan Israel pada masa Raja Salomo. Kota ini dikelola oleh Ben Abinadab yang merupakan menantu Salomo. Selain itu, putri Salomo yang bernama Tapat juga disebut tinggal di wilayah ini. Bagi sebagian sejarawan, penempatan anggota keluarga kerajaan di kota pelabuhan penting jarang bersifat kebetulan. Hal ini sering dipahami sebagai bagian dari strategi politik untuk menjaga stabilitas wilayah pesisir dan jalur perdagangan laut. Namun Alkitab tidak menjelaskan hubungan ini secara rinci. Karena itu, bagian ini berada di wilayah antara fakta sejarah dan interpretasi akademis. Ketika Kekaisaran Romawi menguasai wilayah pesisir ini, Teldor tidak lagi sekedar kota pelabuhan biasa. Romawi dikenal sebagai kekuatan yang sangat memperhatikan infrastruktur. Jika sebuah kota dibangun secara monumental, itu berarti kota tersebut dianggap penting. Di Teldor, para arkeolog menemukan sisa-sisa bangunan besar yang berasal dari abad kedua hingga ketiga Masehi. Ukuran batu yang digunakan sangat masif, jenis konstruksi yang biasanya hanya diterapkan pada kota dengan peran strategis. Selain itu, dibangun pula sebuah amfiteater yang menghadap langsung ke Laut Mediterania. Bagi Romawi, amfiteater bukan sekedar tempat hiburan, ia adalah simbol kota yang aktif, berpenduduk, dan terintegrasi dalam sistem kekaisaran. Temuan lain yang penting adalah koin Romawi yang memuat sebutan bagi kota ini, Holy Dora, Ruler of Seas. Tulisan semacam ini bukan sekedar hiasan. Dalam dunia Romawi, koin adalah media identitas dan propaganda. Sebutan penguasa laut menunjukkan bagaimana Teldor ingin dilihat pada masa kejayaannya. Namun, bahkan di puncak kekuasaan Romawi, peran Teldor mulai mengalami perubahan. Pelabuhan lain berkembang lebih pesat, jalur perdagangan mulai bergeser, dan pusat aktivitas ekonomi perlahan berpindah. Tidak seperti banyak kota kuno lainnya, Teldor tidak berakhir dalam satu peristiwa kehancuran besar. Tidak ada catatan tentang satu peran terakhir yang menghapus kota ini dari peta. Sebaliknya, Teldor mengalami penurunan secara perlahan. Aktivitas pelabuhan berkurang, perdagangan tidak lagi sepadat sebelumnya. Bangunan-bangunan mulai ditinggalkan. Dalam arkeologi, jenis kehancuran seperti ini seringkali lebih sulit dilacak karena tidak ada satu momen dramatis yang bisa ditunjuk sebagai akhir. Yang tersisa hanyalah lapisan demi lapisan yang menunjukkan penurunan aktivitas manusia. Dan seiring waktu, kota yang pernah ramai itu berubah menjadi reruntuhan sunyi di tepi laut. Kisah Teldor menunjukkan bahwa tidak semua kota besar ditakdirkan untuk terus dikenang. Ada kota yang pernah menguasai laut, mengendalikan perdagangan, dan disebut dalam teks kuno, namun tetap terlupakan oleh waktu. Teldor bukan kota kecil, ia bukan kota yang tidak penting, ia hanya kota yang perlahan kehilangan perannya. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya, bahwa dalam sejarah, kejayaan tidak selalu berakhir dengan kehancuran, tetapi seringkali dengan keheningan. Hari ini, yang tersisa dari Teldor adalah reruntuhan, laut, dan jejak-jejak masa lalu yang menunggu untuk dipahami kembali. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.